Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hanifah dari kelas 652A. Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan neraca pembayaran Indonesia. Neraca pembayaran Indonesia adalah suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Umumnya, neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan dan neraca lalu lintas, modal dan finansial, dan item-item finansial. Lanjut, apa itu neraca pembayaran Indonesia? Neraca pembayaran Indonesia adalah kondisi perekonomian antara negara yang tidak bisa lepas dari suatu negara ke negara lainnya, menyebabkan timbulnya daya asing sebagai salah satu faktor yang menentukan dalam kompetisi antar negara agar memperoleh manfaat dan makin terbukanya perekonomian dunia. Keuntungan dari terbukanya perekonomian dunia dapat dilihat dari keadaan neraca pembayaran suatu negara. Jadi, secara singkat, neraca pembayaran Indonesia merupakan statistik yang mencatat transaksi ekonomi antar penduduk Indonesia dengan bukan penduduk pada suatu periode tertentu. Jenis transaksi neraca pembayaran Indonesia. Terdapat 3 jenis transaksi dalam neraca pembayaran suatu negara, yakni transaksi berjalan, transaksi modal, dan transaksi finansial atau keuangan. Transaksi berjalan mencakup segala transaksi yang berasal dari perdagangan barang dan jasa, serta pendapatan yang berasal dari investasi asing. Transaksi modal dan transaksi keuangan biasanya didefinisikan sama. Transaksi modal hanya mencakup transaksi dalam instrumen keuangan, sedangkan dalam arti luas, akun modal mencakup transaksi dalam instrumen keuangan dan cabang bank sentral. Lanjut, neraca pembayaran dan kebijakan ekonomi. Neraca pembayaran biasanya disandingkan dengan data posisi investasi internasional. Keduanya sangat dibutuhkan pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi nasional dan internasional. Ada 2 hal yang paling disoroti dalam neraca pembayaran ketika dirumuskan kebijakan ekonomi, yaitu ketidakseimbangan pembayaran atau surplus atau defisit dan investasi asing. Lanjut, neraca pembayaran Indonesia. Tujuan neraca pembayaran Indonesia yaitu sebagaimana umumnya penyusunan statistik neraca pembayaran di negara lain. Statistik neraca pembayaran Indonesia dibuat dengan tujuan sebagai 1. Mengetahui peranan sektor sebagai eksternal dan perekonomian. 2. Mengetahui aliran sumber daya dengan negara lain. 3. Mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan. 4. Mengetahui permasalahan utang luar negeri. 5. Mengetahui perubahan posisi cadangan devisa dan potensi tekanan terhadap nilai tukar. 6. Sebagai sumber data dan informasi dan penyusun devisa, serta 7. Sebagai sumber data penyusunan statistik neraca internasional atau neraca account. Sekian presentasi saya. Mohon maaf bila banyak salah-salah kata dalam menyampaikan presentasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.